Selamat datang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, eh, kami dari mahasiswa program Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI, sehubungan dengan pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Pengelolaan Persediaan. Perkenankan kami eh, memberikan sedikit hasil kajian jurnal yang bertajuk Pengendalian Persediaan Beras Menggunakan Metode EOQ Probabilistik Sederhana di PT XYZ yang ditulis oleh Saudara Rias Trihudiatna, Ekra Sanggala, dan Dani Leonidas S. Sebagai pembukaan, latar belakang permasalahan penelitian ini yaitu di mana kondisi perusahaan yang mengalami overstock, biaya penyimpanan tinggi, dan risiko kerusakan barang akibat tidak adanya sistem pengendalian persediaan yang efektif. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis efisiensi sistem pengadaan beras dengan metode equiprobabilistik untuk menekan biaya dan meningkatkan keakuratan pemesanan. Adapun relevansi studinya yaitu studi ini aplikatif pada sektor retail dengan eh, pada beberapa produk atau jenis barang yang memiliki permintaan bersifat fluktuatif. Eh, Penelitian ini eh, diambil dari permasalahan yang ditemukan di gudang. Yang pertama yaitu adanya overstock dan penumpukan di mana jumlah stok melebihi permintaan aktual. Kemudian adanya kerusakan produk karena stok lama, menurunkan kualitas serta meningkatkan risiko kadaluarsa, risiko kontaminasi, dan risiko kerusakan fisik atau kemasan. Selanjutnya ada permasalahan mengenai perencanaan yang tidak efektif, di mana keputusan pemesanan dibuat berbasis kebiasaan tanpa data dan tanpa memperhitungkan fluktuasi permintaan. Eh, Selanjutnya, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung terhadap proses operasional di gudang. Kemudian ada wawancara internal dengan staf terkait serta pengumpulan dokumentasi data historis yang berkaitan dengan data permintaan, data lead time, data biaya penyimpanan serta jumlah dan jenis produk beras, termasuk data penjualan. Eh, Setelah data primer dan sekunder tersebut terkumpul, eh, maka eh, pengolahan data ini penelitian ini menggunakan pengolahan data equiprobabilistik eh, untuk menentukan di antaranya yaitu permintaan rata-rata dan deviasi. Selanjutnya ada EOQ dan safety stock yaitu untuk menentukan jumlah pembelian dan stok pengaman untuk menghindari adanya kehabisan barang atau potensi loss sales. Kemudian untuk menentukan reorder point dan total cost di mana untuk menghitung waktu pemesanan ulang dan perbandingan total biaya sebelum serta sesudah metode diterapkan. Nah, efek penerapan equiprobabilistik itu setelah membandingkan antara hasil perhitungan metode equiprobabilistik dengan kinerja pada laporan keuangan gudang, maka diperoleh hasil yang signifikan yaitu adanya efisiensi sebesar 16,9% dari total biaya sebelumnya. Seperti tercantum. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut juga ditemukan beberapa manfaat strategis dari penerapan EOQ probabilistik ini, yaitu adanya optimasi pengadaan, di mana EOQ probabilistik memungkinkan pengadaan berdasarkan data aktual dan fluktuasi permintaan, bukan berdasarkan asumsi atau intuisi. Selanjutnya, adanya reduksi kerugian karena risiko stok mati dan kerusakan barang dapat ditekan secara signifikan dengan memperhitungkan stok pengaman dan waktu pemesanan ulang atau lead time pengiriman. Selanjutnya, adanya transformasi proses logistik di mana penggunaan metode equiprobabilistik ini mendorong adanya adopsi pendekatan ilmiah dengan pengelolaan gudang di perusahaan besar, gudang retail di perusahaan besar. Eh, Selanjutnya, adapun kelebihan dari studi ini yaitu aplikatif dan realistis di mana studi ini berbasis kasus nyata dan menghasilkan efisiensi terukur serta
cocok untuk digunakan pada sektor retail. Selanjutnya adalah relevansi eh, metode karena EOQ probabilistik ini relevan untuk jenis-jenis barang dengan permintaan yang bersifat fluktuatif sehingga lebih unggul daripada metode klasik. Namun kekurangannya yaitu adalah generalisasi terbatas di mana pada saat ini studi ini hanya mencakup pada 11 produk beras dengan berbagai merek dengan tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti promosi dan musiman. Dan pada akhirnya dari cakupan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa metode probabilistik ini mampu memberikan hasil berupa peningkatan efisiensi biaya dan akurasi pengadaan untuk permintaan yang bersifat fluktuatif. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk eksplorasi lebih lanjut yaitu yang pertama adalah dengan meningkatkan ruang lingkup produk sehingga implementasi dapat lebih luas. Kemudian yaitu pengembangan sistem prediktif berbasis IT dengan fungsi analitik yang dapat merespon faktor eksternal secara real time. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kajian jurnal ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari kami dan terima kasih.